Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Pemasaran Nirlaba, Ibu Fathul Sani Rohana, yang telah memberikan waktunya untuk kelompok kami agar kami mempresentasikan makalah kami. Selanjutnya, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak makalah kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yun Sukmawati bersama teman saya Izul Mustafa dan Yudinawati. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Manajemen. Baiklah, yang pertama yaitu konsep manajemen. Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Dalam hal mengatur ini, akan timbul sebuah masalah, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran, serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara efektif dan efisien. Coolidge mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Manajemen dikatakan baik apabila memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumber daya, baik itu sumber daya manusia, dana, sarana, kesempatan, sumber alam, dan lainnya, secara optimal, efektif, dan efisien. Jones dan George pun mendefinisikan bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Melayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari beberapa penjelasan di atas, jelas bahwa manajemen merupakan suatu seni atau proses pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan cara interaksi, koordinasi, pengintegrasian, dan pembagian tugas secara profesional dan proporsional untuk mengelola sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, profesional dimaknai sebagai bentuk pembagian tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Sedangkan proporsional ialah sebagai pembagian tugas yang seimbang antara kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya dengan beban kerja yang harus ditunaikan. Terdapat 3 hal penting dari beberapa definisi manajemen, yaitu proses, pendayagunaan seluruh sumber daya, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu manajemen terdapat 6 unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen tersebut, yaitu unsur manusia, barang, mesin, metode, uang, dan pasar. Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mas Izul Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu proses manajemen organisasi nirlaba. Secara konseptual, pandangan manajemen sebagai suatu proses sebenarnya merupakan salah satu mazhab manajemen. Namun kita bisa juga memandang manajemen sebagai suatu proses bukan untuk mengikuti aliran pemikiran tersebut, melainkan sebagai kita memahami apa yang terjadi dalam manajemen. Di antaranya di sini dapat disimpulkan bahwa proses manajemen adalah meliputi planning
atau perencanaan, yang kedua yaitu organizing, pengorganisasian, kemudian actuating, kemudian yang terakhir adalah controlling yang ditujukan guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan organisasi atau kelompok tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang manajemen dalam sebuah organisasi. Apa itu manajemen? Manajemen dalam sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen. Nah, di mana kinerja manajemen tersebut menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan organisasi atau profit non-profit untuk mencapai suatu tujuan yang ada. Nah, dalam sebuah organisasi yang profit tentunya kinerja manajemen dapat diukur dari capaian laba yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi. Hal ini juga tidak berbeda dengan organisasi non-profit, yang mana indikator keberhasilan organisasi tersebut tidak diukur dari capaian laba. Nah, di sini umumnya pada suatu organisasi non-profit, kinerja manajemen dapat diukur dari suatu output atau achievement yang diperoleh baik dari sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Nah, dalam suatu organisasi pendidikan tersebut, kinerja manajemen yang diukur dari suatu kualitas jasa pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan khususnya pada peserta didik. Nah, di sini kinerja dalam manajemen dalam sebuah organisasi dapat dipahami dengan menggunakan teori stewardship sebagai suatu alat atau analisis. Teori tersebut menjelaskan tentang motivasi kerja manajemen berorientasi pada pencapaian tujuan pihak prinsipal. Nah, kepentingan individu manajemen itu sendiri, agensi ini tersebut cocok diterapkan dalam sebuah organisasi profit, sementara stewardship cocok diterapkan dalam organisasi non-profit sekalipun. Ada kalanya juga manajemen bekerja semata-mata yaitu untuk memaksimalkan utilitas prinsipal. Selain itu juga ada teori stewardship mengasumsikan bahwa tidak dapat konflik yang signifikan antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal dalam sebuah organisasi, karena pihak agen tersebut sudah bekerja sama semata-mata untuk memenuhi ekspektasi dan tujuan pihak prinsipal. Nah, pihak prinsipal dapat diasumsikan bahwa optimalisasi kinerja untuk mencapai tujuan bersama antara anggota dengan manajemen dalam sebuah organisasi tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan teori stewardship tersebut. Dari teori tersebut kemudian dikembangkan atau diturunkan menjadi variabel partisipasi anggaran, variabel di mana gaya kepemimpinan variabel tersebut mencakup teknologi informasi dan variabel budaya organisasi. Partisipasi anggaran yang merupakan pendekatan secara umum, nah dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Itu dimana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka karyawan tersebut akan menginternalisasikan tujuan tersebut dan diterapkan dan dapat memiliki rasa tanggung jawab pribadi maupun kelompok. Secara umum juga, partisipasi akan menimbulkan efek positif dengan mengacu pada moral, motivasi, kinerja, prestasi kerja, kepuasan kerja, serta sikap bawahan terhadap pekerjaan pimpinan dan organisasi itu sendiri. Hal ini dapat dimengerti karena anggaran merupakan rancangan kegiatan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah organisasi tersebut. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.